Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Usturakum ya ahli darki wa ya ahli al-batin wa ya ahli an-nawbati wa ya ahli an-nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk beriktikaf dan mempelajari, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat. Amin Allahumma. Kita masuk pada hikmah yang ke-94. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ma'siyatun awrathat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrathat 'izzan wa istikbaran. Maksiatun, maksiat, awrathat, yang mewariskan, maksudnya menyebabkan, dhullan, rasa hina, wan kisaron, dan remuknya hati, khairun, adalah lebih baik, min ta'atin, daripada ketaatan, awrathat, yang menyebabkan izzan, rasa mulia, wastikbaron, dan sombong. Beliau menasihatkan maksiat yang menyebabkan hati merasa hina dan remuk, merasa banyak dosa setelah melakukan suatu kemaksiatan, itu lebih baik daripada melakukan ketaatan tapi setelah itu tambah sombong, tambah merasa lebih mulia, merasa lebih mulia dari yang lainnya. Di sini kalau sepintas difahami, seakan-akan berarti maksiat itu lebih baik daripada ketaatan. Padahal kalau diperhatikan maksudnya tidak seperti itu. Maksiat yang menyebabkan penyesalan itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan. Bukan kemaksiatan dibanding dengan ketaatan begitu saja enggak, tapi ada qayyidnya. Maksiat yang menyebabkan penyesalan lebih baik daripada taat tapi malah menyebabkan sombong. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan kita bahwasanya jangan sampai ketaatan kita itu justru malah menjadikan kita merasa mulia atau sombong.
Jangan sampai besar kepala gara-gara banyak taatnya. Ketaatan harus membuahkan rasa tawaduk, rendah hati. Bahkan Al-Imam Asy-Syaikh Al-Buti beliau menyebutkan, inna lit-ta'ati wal qurubatil mutanawwi'ah allati syara'aha Allah wa amara biha thamratan wahidatan la taniyata laha. Sesungguhnya ketaatan yang benar-benar taat, macam-macam ketaatan yang disyariatkan, baik berupa sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain. Semua aneka macam ketaatan itu harusnya membuahkan satu buah, nggak ada yang lainnya, cuman satu buah, nggak ada buah yang kedua, apalagi ketiga, apalagi seterusnya. Apa buah ketaatan itu? Thamratul iftikar ilallah wa tawajjuh ilaihi bidullil ubudiyah. Ketika kita melakukan ketaatan, tambah taat, tambah taat, tambah taat, harus membuahkan rasa butuh di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa hina di dalam hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tahu kita ini budaknya Allah, hambanya Allah yang nggak punya apa-apa, ketaatan semua yang kita lakukan itu adalah nikmat, bantuan dari Allah. Kita tidak punya apa-apa kecuali kesalahan dan dosa. Semua ketaatan yang kita lakukan harus membuahkan rasa ubudiyah, menghamba kepada Allah, selalu iftikar, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika taat malah sombong, ketika taat malah merasa dirinya sudah jadi orang yang sangat mulia, bahkan kalau perlu merasa jadi wali. Imam Ghazali itu menyebutkan, Pak, ada orang itu qad yaghtarru bi kaliman yaqulu lahu innaka min audadil ard. Ada orang itu saking banyaknya ibadah sampai dipuji-puji orang, wah engkau ini sudah jadi walinya Allah, wali autad. Oh sudah jadi walinya Allah. Wali autad itu tiang-tiang bumi. Kalau tidak ada mereka, wah sudah, bala itu turun kayak hujan badai itu, saking banyaknya. Tapi karena ada para wali, mereka jadi tiang-tiang bumi. Wah, engkau ini sudah jadi walinya Allah, wahubba'i. Engkau jadi kekasih-kekasih Allah, dipuji orang maksudnya. Setelah dipuji seneng, terasa seneng neng hati. Oh iya benar, ancam. Walaupun tidak diucap neng hati ya iya no. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, sudah terbujuk, tertipu dengan amal ibadahnya. La ilaha illallah. Berapa banyak kita seperti itu nggih? Sedekah akeh sithik wis rekor muri saya hari ini. Ya salah. Ya. Salat apa istiqomah sedikit sudah wis sunnah-sunnah Nabi 100% sudah tak lakukan, padahal baru sedino rong dino. Maka yang seperti ini harus cepat-cepat kita istighfari, astagfirullah, astagfirullah. Setiap kali kita melakukan ketaatan, kok hati kita tambah melayang, hati kita tambah gaya, sombong, merasa lebih mulia daripada orang lain. Nah, di situ harus di refresh, harus diperhatikan, dan kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau diteruskan.
Kalau sudah terasa seperti itu, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nek diteruskan jadinya nanti ujub, bisa sombong, malah bisa menghilangkan semua pahala yang telah kita lakukan. Ibarat kebakaran, jangan dibiarkan sampai kobong kabeh. Mumpung lagi kebakaran sedikit, lagi sak korek api sedikit, astagfirullah langsung padam. Jangan diteruskan. Oh iya bener. Nah, kamu belum tahu, ya cuman wali saya ini, wali-wali jaya sak dhuwure. Repot ya. Kalau sudah seperti itu, maka cepat dipadamkan dengan kita menyesal, minta ampun sama Allah, karena yang demikian ini semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu ketika diceritai Rasulullah bahayanya orang itu sombong dengan amal ibadahnya, mereka nangis sedih. Terus bagaimana wahai Nabi kita jaga hati kita ini biar selamat amalan kita diterima oleh Allah, tidak jadikan hati kita sombong. Kalaupun terjadi sombong segera diampuni oleh Allah. Ibarat api tadi itu nggak sampai bakar keseluruhan, tapi baru bakar sedikit langsung padam. Maka Nabi mengajarkan doa ini dianjurkan dibaca tiap hari 3 kali. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Baca itu 3 kali, maka insya Allah selamat dari gejolak hati yang merasa pengen mulia, merasa lebih tinggi setelah melakukan semua ibadah. Dan memang bawaannya seperti itu nafsu, Pak. Jenengan wis istiqomah 5 waktu, ngerti koncone sing durung salat blas, potongan rokok. Ini ku bawaannya nafsu menungso seperti itu. Nek wis ngelakoni prestasi apa gitu wis mulia toh aku, wong ngancen mulia kok ibadah. Iya, ibadah itu mulia, tapi merasa mulia ndak boleh. Ibadah itu memang mulia semuanya, tapi kita tidak boleh merasa mulia daripada siapapun. Karena itu di sini beliau ngasih rambu-rambu hati-hati. Ketaatan yang menjadikan sombong itu lebih jelek. Lebih baik apa? Maksiat tapi setelah itu nyesel. Itu malah lebih bagus. Karena apa? Karena maksiat setelah itu nyesel. Oh, dia tobat, sungguh-sungguh ibadah. Tapi nek wong taat malah sombong. Wah, ini kan berarti dari ketaatan dia malah melakukan kemaksiatan, dosa besar, sombong itu. Baru taat malah lebih merasa mulia dari yang lain, kan sombong, itu malah dosa lebih besar. Sombong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Nah, berapa kali kita punya bisikan-bisikan hati yang seperti itu. Alhamdulillah, amin. Jadi karena itu memang benar kata para ulama itu, bar salat astagfirullahaladzim, wis ngono aja nih. Bar taat berapa astagfirullah, misalnya kita gitu wis. Hati kita moro-moro bersih setelah melakukan amal ibadah, apalagi kok banyak. Itu pasti sudah merasa wah hebat. Maka wis setiap amal ibadah sehebat apapun itu istighfari terus mawon untuk ngelawan itu tadi. Memang bisikan hati itu, setan itu pinter agar amal ibadah kita hangus, maka dibisiki perasaan lebih mulia, perasaan lebih tinggi daripada yang lain, yang jadinya kesombongan. Alhamdulillah, amin. Nabi Sulaiman niku suatu hari pernah mengatakan kepada semua rakyatnya Nabi Sulaiman itu bukan cuma menungso, jin, setan, hewan, darat, laut, semuanya, bahkan angin, semuanya taat sama Nabi Sulaiman. Rajanya raja, penguasa segala alam, mau alam apa, makhluk kasar, makhluk halus, makhluk kecil, makhluk besar, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Bisa bahasa binatang apapun bisa, jangankan semua cuma makoli naromatan, semua bahasa bisa beliau. Enggak cuma bahasa semut, enggak cuma bahasa apa cacing, asekoli, tapi ini bahasa asli, enggak bahasa yang niku.
Nabi Sulaiman betul-betul bisa semua bahasa binatang, bahkan bukan bahasa binatang saja, bahkan bukan bahasa manusia saja, sak bahasa jin, sak bahasa setan, semuanya bisa beliau. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini memerintahkan semua rakyatnya dari semua golongan untuk keluar. Ukhruju, keluar kalian semua yang dengar suara saya, keluar. Subhanallah, semuanya tunduk sama Nabi Sulaiman. Kemuliaan yang luar biasa. Tapi kemuliaan ini juga diberikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya yang ada di alam dunia ini yang tunduk sama Rasulullah. Rembulan dibelah jadi dua, tunduk sama Rasulullah SAW. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan memang semakin dekat. Zaman Nabi mawon sudah disebut iqtarabatis sa'ah, kiamat wis dekat. Karena Nabi Muhammad Nabi terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan rembulan terbelah jadi dua. Saat itu Rasulullah ditantang sama kafir Quraisy, Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasul, syuklan al-qamar, ini belah rembulan jadi dua. Bulan purnama saja. In af'al tu'minun, apakah jika aku lakukan, in fa'al tu'minun, kalian mau beriman? Wes, lakukan coba. Ya, kalau kamu bisa. Maka akhirnya dituding itu rembulan, ditunjuk sama Nabi, dibelah begini oleh Nabi. Yang satunya di atas gunung Wewoan, yang satunya Jabal Abi Qubais, terbelah jadi dua. Orang kafir keras, wah ini sihir, coba besok teman kita yang datang dari luar negeri berdagang, mereka kita tanya, lihat tidak rembulan semalam terbelah? Subhanallah, besok harinya dibuktikan semua orang kafir Mekah yang pulang dari luar negeri berjualan, kan orang kafir Mekah dulu itu, orang-orang Mekah dulu itu sukanya berjualan ke luar negeri. Itu yang pulang semuanya ditanya, semalam itu, malam ini itu ada bulan terbelah jadi dua, kamu lihat tidak? Iya saya lihat, mana itu bulan terbelah jadi dua. Subhanallah, ternyata mukjizat itu bukan hanya dilihat oleh orang-orang di Mekah, tapi seluruh dunia yang malam saat itu semuanya lihat. Terbelah itu rembulan menjadi dua. Ini menunjukkan Nabi Sulaiman mampu menundukkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Tapi Rasulullah lintas alam, bukan hanya di bumi. Batu salam sama Nabi, gunung-gunung, bebatuan, pohon tunduk sama Nabi, semuanya tunduk sama Nabi. Bahkan lintas alam, ruang angkasa, rembulan pun tunduk sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah makhluk paling mulia, Nabi paling mulia, lebih mulia dari Nabi Sulaiman, dan lebih mulia dari seluruh Nabi, lebih mulia dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu ini bulan Maulid, beruntung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita semakin bersihkan hati kita, semakin taat kepada Allah, sehingga Rasulullah semakin cinta kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nabi Sulaiman saat itu menyuruh, wahai rakyatku yang dengar, keluar semua. Sampai akhirnya keluar dari rumah mereka rakyat Nabi Sulaiman beserta burung-burung, hewan-hewan, manusia yang dengar ada 200.000 orang, semuanya keluar. Ada 200.000 manusia dan 200.000 dari bangsa jin, setan, semuanya keluar. Setelah itu Nabi Sulaiman beliau terangkat ke langit, naik angin. Nabi Sulaiman kan seringnya gitu, mau kemana naik angin, kendaraannya angin tunduk soalnya sama beliau. Nabi Sulaiman naik ke langit, sampai di ujung langit, sampai kedengaran tasbihnya para malaikat. Akhirnya setelah itu diturunkan oleh Allah, turun langsung ke bumi sampai kaki beliau menyentuh air laut. Maka saat itu kemudian ada suara yang mengatakan, "Lau kana fi qalbi sahibikum mithqalu darratin min kibrin la khassaftu bihi ab'ada mimma rafa'tuh." Wahai semua makhluk yang berkumpul, andaikan rajamu ini Sulaiman di hatinya
ada kesombongan, merasa lebih baik daripada kalian semua, sebesar atom, sebesar debu yang paling kecil, ada kesombongan di dalam hati hambaku ini, maka ketahuilah dia akan aku tenggelamkan ke bumi lebih dalam daripada naiknya dia ke langit tadi. Subhanallah. Ini Nabi Sulaiman, betapa bersihnya hati beliau, ibadahnya Nabi luar biasa, tapi tidak mewariskan kesombongan sama sekali. Prestasi, ketaatannya, semuanya tidak menjadikan beliau jumawa, merasa lebih mulia dari hamba-hamba Allah yang lain. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita contoh. Jangan sampai ketaatan yang kita lakukan justru malah jadikan kita merasa lebih baik dari yang lain, alias sombong. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika Rasulullah pernah ngajari kita agar tidak punya rasa sombong. Di dalam kitab Ihya itu disebutkan, anna Rasulullah SAW basaka yaman ala kaffih wa wada'a usbu'ahu ala. Rasulullah suatu hari pernah meludah di telapak tangannya, diludahi begitu telapak tangan beliau. Setelah itu beliau meletakkan jarinya, tangan kiri diludahi, kemudian beliau meletakkan jarinya begini, sambil beliau mengatakan hadis qudsi, wahai para sahabat, wahai umatku, ketahuilah Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, Ibnu Adam, wahai manusia, atajazuni wa qad khalaqtuka min mithli hadih. Wahai manusia, apakah engkau menganggap aku lemah, aku tidak tahu isi hatimu? Ketika engkau ibadah ataupun apapun kau merasa sombong lebih tinggi dari yang lain, apakah kamu merasa aku tidak tahu itu semua? Apakah engkau merasa aku lemah? Padahal aku telah menciptakan kalian dari air yang seperti ini, air ludah, artinya air yang menjijikkan, lebih jijik daripada ludah. Nek ludah, wong kena ludah dilapis tok, Pak. Tapi nek wong kena es sperma, es sperma, wah gila nih. Nah, kita itu diciptakan dari air yang seperti ludah, bahkan lebih hina daripada ludah. Es sperma itu tadi. Sombong dari mana? Wong ibadah kita juga semua nikmat Allah. Kita bisa sholat nutup aurat, baju rizki dari Allah. Kita bisa jalan kaki, bisa jalan sehat, itu kesehatan dari Allah. Semuanya dari Allah. Kok tiba-tiba setelah melakukan ibadah ini, ibadah itu, oh saya hebat ini. Dari mana? Wong kita itu tercipta dari air yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ada satu riwayat juga untuk mengobati rasa sombong itu. Dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa matta'ana bituli hayati. Beliau mengatakan a'malul ibadi kullihim la tusawi sujudal malaikah fa kaifa yu'jabul insanu bi'ibadatihi. Ketahuilah seluruh amalan hamba semuanya, manusia, jin yang muslim beriman sama Allah, semuanya itu kalau ditotal itu tidak membandingi, tidak bisa menyamai sujud satu dari malaikat. Sujud sekali dari malaikat itu kadar pahalanya, kadar keagungannya lebih besar dari semua ibadah yang kita lakukan. Bagaimana tidak, malaikat itu semenjak diciptakan, kalau ditugaskan sujud, mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud terus, tidak pernah bangun. Mulai diciptakan sampai hari kiamat, yang diciptakan sujud terus. Sujud dari satu malaikat itu nilainya, kemuliaannya lebih mulia dari semua ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita itu campur-campur,
Kayak mangan nih lho, campur-campur. Dendeng, soto, terus pecel, campur-campur karu-karuan. Sholat campuran, nggak khusyuk sama sekali, mikir dodolan, maupun nasi utangnya kakean, sholat subhanallah ala bihamdi malah keliru, utang kuning di. Semuanya campur-campur, posone ya bodoh, posone turu kok. Sholatnya semua macam-macam ibadah yang kita lakukan campur-campur, nilainya itu kalau diteliti bener-bener berbobot ya itu. Subhanallah, dibanding ibadah malaikat, satu kali sujud para malaikat itu lebih berbobot daripada semua ibadah kita yang kita lakukan. Maka dari mana kita mau sombong dengan ibadah kita? Seberapa hebat sih ibadah kita? Nah, karena itu jangan sampai ketaatan justru malah menjadikan kita jumawa, sombong, merasa lebih mulia dari yang lain. Jangan. Tapi semakin kita taat, semakin kita syukur. Alhamdulillah saya taat, alhamdulillah ya Allah diberi nikmat taat, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau ada rasa-rasa seperti tadi, maka kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Ini. Semoga hati kita jadikan hati yang bersih, amal ketaatan kita berbuah dengan buah yang semestinya, yaitu ketaatan dan amal membuahkan merasa semakin kurang, merasa semakin tahu diri bahwa kita ini hamba-hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Ibadah kita kurang, semuanya penuh dengan kekurangan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang demikian. Amin Allahumma amin. Sebaliknya tadi itu, kalau maksiat menjadikan penyesalan, maka itu bisa menjadikan kemuliaan. Karena itu kalau kita melihat orang-orang yang maksiat, jangan kita remehkan. Siapapun mereka, ketika maksiat kita tidak boleh meremehkan orangnya. Karena siapa tahu pas dia maksiat itu ternyata hatinya menangis, nyesel, pengen tobat, tapi dia belum bisa bangkit dari kemaksiatannya. Karena itu jangan langsung kita, oh ini orang maksiat, uang ini berarti ahli neraka, belum tentu. Siapa tahu setelah maksiat dia nyesel, tobat, dan bisa nyelip kita. Ketaatan kita bisa ibarat orang balapan keselip, selip langsung. Mereka langsung jadi orang soleh, orang dekat sama Allah, bahkan walinya Allah. Kita masih nengguri kiri. Kita lihat orang maksiat, ya kemaksiatannya kita cegah. Kalau ada orang judi, slot, lain-lain terang-terangan maksiat, kita berusaha nyegah dengan baik, dengan sesuai prosedur. Tapi jangan pernah meremehkan orang-orang maksiat, semuanya berarti lebih hina dari saya. Enggak. Siapa tahu setelah maksiat itu mereka menyesal dan jadi orang yang taat, bahkan bisa nyelip kita semua. Ini manfaat daripada hikmah yang beliau nasihatkan itu tadi. Satu, jangan kita jadi orang yang jumawa dengan ketaatan. Nomor dua, kalau lihat orang maksiat jangan kita vonis dia lebih hina dari kita, apalagi kok vonis neraka. Siapa tahu setelah maksiat yang kita anggap jelek tadi itu, ternyata dia pulang, dia tobat, atau di penjara tobat, ternyata dia langsung derajatnya nyelip kita semua. Bisa. Karena itu jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah. Semua hamba-hamba Allah yang taat, apalagi yang maksiat, jangan pernah kita remehkan. Yang kita remehkan kemaksiatannya, yang kita musuhi kemaksiatannya. Tapi kalau orangnya nggak boleh kita remehkan, karena bisa jadi dia lebih mulia setelah dia tobat, setelah melakukan kemaksiatan tersebut. Semoga kita semua ditetapkan istiqomah dan hati kita semakin bersih, semakin kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Amin Allahumma amin. Kurang bisa minta maaf ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.